Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Yeftalk edisi 20 Juli 2022. Malam ini seperti biasa kita akan update IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Yeftalk edisi 19 Juli 2022. Ada beberapa. Nanti kita akan bahas satu persatu. Malam ini kita akan membahas terkait juga kenaikan IHSG yang cukup signifikan. Kenaikan hari ini 2%. Kenaikan yang cukup signifikan ya. Nah, kenaikan hari ini kita akan lihat bagaimanakah potensinya, apakah ini merupakan pullback atau sinyal positif ya. Arti sinyal positif atau bullish ya. Gitu. Jadi apakah berpotensi lanjut atau tidak, nanti kita akan lihat. Oke, sebelum kita mulai, apabila Anda merasa Yeftalk ini bermanfaat, silahkan klik like, dukung kami dengan klik like. Apabila Anda baru pertama kali nonton Yeftalk dan belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Boleh di-share ke teman-teman Bapak Ibu yang juga trading dan investasi saham, diajak nonton Yeftalk. Oke, kita mulai. Ya, hari ini IHSG naik 2%, kenaikan yang bisa dikatakan luar biasa signifikan ya, kenaikan yang ya mungkin ditunggu-tunggu oleh banyak orang karena dalam beberapa perdagangan terakhir cenderung bergerak konsolidasi ya. Jadi pergerakan terakhir beberapa minggu terakhir ini IHSG tidak mampu melewati resist 6.750 dan support di 6.600. Jadi pergerakannya nyaris tidak ya signifikan gitu, dan hari ini kenaikannya luar biasa signifikan. Meskipun memang mungkin Bapak Ibu bisa lihat di pembukaan tadi pagi terjadi gap up yang merefleksikan bahwa terjadi panic buying gitu ya. Nah, jadi breakout dari resist ini apakah pullback atau sinyal positif? Kita akan coba flashback sedikit ke stock call edisi beberapa seminggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu tuh edisi 10 Juli ketika kita membahas di sini potensi pullback, manfaatkan. Artinya manfaatkan ini ada potensi pullback dan itu harus dimanfaatkan dengan maksimal ya. Nah, berapakah target pullbacknya di sini gitu ya? Yang pertama itu ada di 6.795, kedua itu 6.883 ya. Saat itu IHSG tertahan di 6.750. Kemudian di minggu itu ya, seminggu lalu itu tidak mampu melewatinya, tidak mampu melewati dan cenderung konsolidasi mengarah ke 6.600 ya, support 6.600, di mana di sini terdapat gap yang mungkin Bapak bisa lihat di sini. Ini adalah gap di 6.650. Setelah gap ini tertutup ya. Setelah gap ini tertutup, ini ya. Ini ditutup di 13 Juli ya, gapnya ini. Kemudian perlahan naik ya. Nah, di sini terjadi beberapa penyempitan. Di sini pertama memang range geraknya mulai menyempit di resist 6.710. Kalau kita perhatikan secara mendetail memang areanya 6.750, namun di sini terlihat membentuk resist yang lebih rendah dan sehingga membentuk sebuah kecenderungan turun seperti ini. Dan breakout di perdagangan kemarin di sesi pagi. Breakout ini ya dilanjutkan di sesi kedua dan ternyata ini adalah kecenderungan yang merubah dari konsolidasi yang menjadi terjadinya panic buying hari ini. Namun kenaikan dengan gap up seperti hari ini mungkin ya kita bisa artikan ini sesuatu yang positif karena kenaikannya signifikan. Kedua, beberapa hal yang bisa kita perhatikan adalah terjadinya golden cross di MACD ya. Meskipun kenaikan hari ini relatif di 6.880 yang merupakan target kedua R2 ya, resist kedua yang kita pasang seminggu yang lalu. Nah, dengan begitu apakah masih dikatakan pullback atau sudah reversal? Sementara ini ya masih kita katakan pullback ya. Masih kita katakan pullback dan memang MA60 memang belum dipecahkan. Kita sedikit melihat ke belakang, memang kita tidak bisa samakan, tapi polanya mirip ya. Ini case-nya hampir sama ya. Nah, ketika IHSG membentuk sebuah topping, double top, kemudian dia turun di bawah MA60, beberapa kali dia rejection di
EMA 60. Artinya EMA 60 ini merupakan ya bisa kita perhatikan kunci untuk kelanjutan trennya. Kalau tidak mampu melewati artinya akan terjadi kecenderungan turun seperti yang terjadi di bulan April 2021 ketika IHSG rebound, pullback turun dari 6.500 turun sampai menyentuh 5.800, kemudian dia rebound ke 6.100 dan beberapa kali diuji gagal dilewati. Ya, dan kemudian sampai dengan bulan Mei 2021 IHSG cenderung menurun menyentuh 5.700, lebih rendah dari support sebelumnya dan menutup lower shadow yang dibentuk pada Januari atau Februari 2021 ini. Nah, ini bisa terulang apabila EMA 60 tidak dipecahkan, sehingga EMA 60 ini merupakan sinyal yang kuat untuk saat ini. Kalau misalkan dipecahkan atau IHSG bisa naik di atasnya besok, kebetulan besok ada pengumuman suku bunga ya kalau tidak salah, jadi ini akan menjadi penentu. Nah, apabila gagal melewati EMA 60, kita harus mencari supportnya karena belum tentu tidak ada pengujian kedua, karena di sini kita lihat ada 2 kali pengujian pullbacknya. Nah, kalau misalkan ternyata gagal dan terjadi koreksi, support yang diperhatikan adalah di 6.800 sampai dengan 6.750. Itu adalah support terdekat, yang mana kalau misalkan IHSG ternyata meretest dulu, itu bukan berarti itu jelek, koreksinya ini bagus, bisa menjadi pertanda dia akan menguji kembali level 6.880 ini sebagai resist yang akan menjadi penentu pullback ini berubah menjadi sebuah pola reversal gitu ya. Jadi sementara ini kita perhatikan dulu besok apakah bisa mampu tutup di atasnya atau tidak, kebetulan ini bertepatan. Dan memang untuk EMA 60 ini juga menjadi kunci di kenaikan hari ini, kenaikan yang terjadi 2 hari terakhir ini, karena IHSG ternyata setelah rejection 2 kali ya di Mei 2021 ya, ketika itu juga koreksi, rejection dari EMA 60 kemudian dia rally naik. Nah, ini terjadi lagi 2 kali diuji. Maka kemarin kita sempat ingatkan kalau sampai turun di bawah 6.600 itu adalah sinyal negatif, karena EMA 60 yang menjaga sejak 2021 yang lalu, menjaga tren naiknya IHSG ini dipecahkan gitu ya, sehingga akan ada perubahan tren secara jangka menengah. Nah, sekarang ini masih pertahankan, semoga harapan kita IHSG bisa tutup di atas EMA 60 di daily-nya gitu ya. Oke, semoga ya Bapak Ibu bisa mengantisipasi itu, jangan panik, tetap fokus pada incaran-incaran saham yang Anda sudah ikuti. Jangan terpancing, terprovokasi dengan adanya kenaikan ataupun penurunan. Ya, itu adalah dinamika pasar yang akan terus terjadi selama kita di pasar ya. Kadang IHSG naik, kadang turun, seperti itulah. Yang terpenting adalah kita mengerti kondisi IHSG, dan kalau kita mengerti kondisi IHSG seperti apa, saham-saham apa yang kira-kira kita bisa tradingkan dengan potensi-potensi yang ada di saham-saham tersebut. Itu ya. Berlanjut ke saham. Bumi sudah breakout, lanjutkan ke TP2. Oke, Bumi TP2 ya, berarti ini member PTR mungkin. TP2-nya ada di 89. Jadi tanggal 6 Juli kemarin ketika kita beli di 69, TP1-nya adalah 75. Kemudian TP kedua atau target profit kedua adalah di 89 ya. Jadi kalau misalkan mungkin Anda belinya ikut PTR di 69 atau di bawah 70, TP kedua kita di 89. Apakah masih bisa ke sana dengan breakoutnya hari ini? Jadi ini masih berpotensi ke TP2 ya, karena 89 itu relatif harusnya mudah untuk Bumi setelah dia breakout dari 79 ya, resist minor di 80 atau 79 ini harusnya menjadi konfirmasi lanjutan ke TP2 atau bahkan ke 100, psikologi 100 ya gitu. Jadi harusnya kalau Anda masih punya modal di bawah 70 ya bisa di hold sampai dengan TP kedua. Ya harus bijak, kalau misalkan sudah profit ya tetap ada yang diamankan profitnya dan dinaikkan proteksinya. Berapa proteksi bisa dinaikkan untuk Bumi saat ini? Mungkin Anda bisa naikkan cut profit di 73. Karena di sini terbentuk high low ya. Yang mana kalau ditembus berarti dia akan turun lagi gitu ya. Turun lebih dalam maksudnya, atau turun ke modal Anda di bawah 70. Begitu kira-kira. Kemudian dari Pak Beni SMDR, saya masih hold, sekarang posisi sudah TP2, enaknya TP atau masih bisa hold. Jadi SMDR ini
Kita beli kemarin tanggal 7 Juli di harga 2.250 di private trading room. TP pertama di 2.410, target pertama 2.410, kemudian target kedua 2.700, harusnya sudah take profit ya. Kalau misalkan masih hold, berapakah target ketiga atau TP ketiga gitu kan pertanyaannya. Nah, di sini TP ketiganya ada di resist gap. Ya sudah dekat ya di 2.860 sampai dengan 2.980 atau di bawah level psikologis 3.000. Itu target ke sekian ke lanjutnya gitu ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan untuk tetap ya menjaga disiplin kalau sudah kena take profit ya di TP meskipun itu sebagian gitu ya. Oke, kemudian lanjut ke saham berikutnya dari Aquila. Untuk DRMA analisanya bagaimana menurut Anda? Oke, kita lihat DRMA kemarin kita juga trading tapi kita sudah jualan. Nah, sekarang ini memang DRMA ini kita kemarin beli di harga 700, di bawah 700 ya. DRMA kita beli di PTR. Sebentar saya cek supaya bisa melihat targetnya. Saya nggak tahu, saya nggak hafal karena yang menjalankan adalah advisor gitu ya. Sebentar saya cek dulu DRMA ini lanjutannya ke 800 ya. Ini ya saya tunjukkan, kita beli di tanggal 12 Juli. Ini ya. Nah, ini tanggal 12 Juli kita beli DRMA di harga 695. Target pertama di 740 kita jual kemarin di TP1. Kemudian TP kedua 875, harusnya berpotensi lanjut ke atas ya, harusnya ke TP kedua karena ya ini adalah konfirmasi breakout 720 kemarin, berarti trennya ini berlanjut naik ya ke 800 berapa tadi? 875. Harusnya 850 di sini ya. Nggak tahu nih. Sistem melihat target keduanya berada di 800. Oh ya, 870 lah. Ya 875 ternyata. Betul. Ya. Jadi 1,618 itu TP keduanya. Jadi begitu Pak, siapa ya? Gitu ya untuk DRMA. Kemudian dari Bapak atau Ibu Ori, ESA target pullback ke berapa? Sudah punya di posisi 800, berarti pullback untuk swing ya, pullback untuk swing. ESA. Nah, ESA ini weekly-nya rebound dari MA60 ya weekly-nya. Nah, kita melihat pullback dulu dari wave minor yang dibentuk sejak Mei 2022. Ya, berarti kita akan tarik level MA60 itu resist sebentar. Ini nah, ada resist di 940 merupakan paling tidak itu TP terdekat. Kemudian TP idealnya atau best price-nya di 1080 ya. Jadi di atas 1000 harusnya. Gitu. Dengan proteksi saat ini dengan kenaikan hari ini 790. Tadi pagi ada yang konsultasi juga terkait saham ESA. Jadi kalau Anda member itu harus rajin konsultasi supaya tahu bagaimana langkah-langkah yang bisa diambil dengan posisi saham yang tidak kita rekomendasikan mungkin dan Anda tradingkan secara mandiri. Anda bisa konsultasi untuk mendapatkan advice atau panduan. Nih ya, salah satunya tanggal 20 Juli ada yang konsultasi. Ini salah satu fasilitas yang Anda miliki ketika menjadi member. Jadi tidak banyak yang memanfaatkannya, padahal itu sangat penting sekali ya, dan kebanyakan memanfaatkannya setelah nyangkut. Nah, ini yang sebenarnya kurang bagus. Harusnya ketika Anda mau beli, Anda konsultasikan dulu nih. Nah, ini beliau bertanya terkait dia punya ESA, sell dulu atau hold ya. Rekomendasi kami hold, ada potensi swing ke 810 sampai dengan 925. Ini swing terdekatnya ya. Tadi ada target best price di 1080, itu bisa ke sana. Ini salah satu konsultasi ya. Tadi ada beberapa konsultasi terkait ESA, terus
ya ada SMDR juga. Ya, seperti itu. Jadi kalau Anda member, Anda tidak hanya mendapatkan rekomendasi buy, sell dan sebagainya di saham-saham tertentu, Anda juga mungkin memiliki saham yang memiliki potensi lainnya, karena tidak mungkin kan PTR trading semua saham yang naik ya. Jadi ya pasti akan ada banyak saham yang lain mungkin yang Anda lihat, yang mungkin Anda mau ambil, Anda konsultasikan bagaimana baiknya ditunggu dulu atau bagaimana dibeli berapa, stop lossnya di berapa, targetnya kira-kira berapa, itu dikonsultasikan. Karena itu bagian terpenting ketika Anda menjadi member YEF. Baik itu untuk trading ataupun investasi. Kalau investasi tentu saja konsultasi terkait investasi jangka panjang, fundamentalnya dan sebagainya. Kalau trading konsultasinya ya terkait bagaimana trading plan-nya, potensi swing-nya berapa persen, potensial upside-nya berapa, proteksi di berapa dan sebagainya. Gitu ya, kalau bisa jangan konsultasi ketika sudah nyangkut, apalagi member lama ya. Kalau member baru yang membawa beberapa problem ya bisa dikonsultasikan untuk diperbaiki. Namun kalau Anda member lama ya konsultasilah saham-saham yang Anda sedang incar, kira-kira bagaimana eksekusinya yang tepat atau yang terbaik. Ya, nanti tim advisor akan membantu Anda sesuai dengan layanan yang Anda ikuti tentu saja. Ya. Kalau konsultasi support resist itu terlalu ringan, ya. Jadi lebih ke strateginya seperti apa, begitu. Ya. Anda sudah bayar, itulah yang Anda harus dapatkan. Ya, jangan tidak pasif. Kalau pasif Anda nggak akan dapat apa-apa, kecuali ya cuma buy dan sell rekomendasi dan instruksi saja ya. Bisa untung, namun akan lebih maksimal kalau Anda mau konsultasi supaya trading Anda ya bisa lebih baik lagi, harapannya seperti itu. Dari Pak Sugi Buntaran, Palm kuartal 2 2022 rugi banyak tapi saham malah naik, bisakah sekarang beli untuk invest? Rugi mau diinvest buat apa? Ya, cari yang lain yang profit dong. Kalau masalah naik dan turun, semua saham bisa naik dan turun, Pak, ya. Ini pemahaman ya basic ya. Jadi saham itu mau dia profit, mau dia rugi, kinerja fundamentalnya sahamnya ya bisa naik dan turun. Ya. Gitu loh. Jadi ada saham yang kinerjanya bagus, downtrend ada, bahkan ya saham yang mohon maaf ya rugi terus menerus itu sahamnya naik gila-gilaan juga ada. Jadi kalau invest bukan itu yang kita lihat, bukan masalah naik dan turunnya. Kalau invest yang pertama fundamentalnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, artinya baik, profit, tumbuh, ya, nah, ya, stabil, profitabilitasnya tinggi, nah, ya, kemudian harga sahamnya, ya, ada potensi naik, gitu loh. Jadi bukan masalah naik dan turunnya dalam jangka pendek, begitu. Nah, seperti Palm ini, ya ini naik turun ya biasa. Saya nggak tahu nih, belum ngecek kuartal kedua tahun ini ya rugi ya jangan diincar buat invest, cari yang lain sama dan 600 lebih ratusan saham. Kalau dia mau naik ya silahkan naik ya, namanya saham selama dia nggak di delisting atau selama nggak suspend ya pasti ada naik dan turun ya toh, kan begitu. Jadi pemahamannya harus dirubah ya, justru yang masih belum naik dan fundamentalnya bagus itulah yang dicari, bukan yang naik kemudian baru cek fundamentalnya. Nah ya gitu. Kalau Anda melihat harga sahamnya dulu ya bisa saja, tapi lebih baik kita cari fundamental yang bagus, kemudian carilah momentum untuk belinya. Kita melihat saham fundamental bagus bukan berarti beli langsung, tapi kita tunggu dulu atau seperti apa. Seperti PAM ini kalau buat saya ya, saya nggak tahu di sistem, pastinya kemungkinan besar ya nggak akan rekomendasi saham ini untuk invest karena jelas rugi ya kan, dan ada opsi-opsi yang lainnya. Itu loh ya, semoga menjawab. Kalau untuk invest enggak ya, untuk trading yes ya. Trading ngapain ngelihat rugi untung, orang kita beli jam 1 jual jam 2 itu kan bisa ya gitu. Jadi mindset dan strategi trader dan investor itu sudah berbeda. Jadi ketika kita bereaksi atau merespon pergerakan harga saham itu juga akan berbeda gitu Pak Sugih Buntaran, semoga menjawab.
Khairul Anam, saham TAPG gimana? Nggak gimana-gimana, tanya yang jelas. Mau trading kah, invest kah? Kalau ditanya begitu ya jawabnya ya nggak gimana-gimana toh Pak. Ya sekarang ini teknikalnya ya, ini sedang swing dan pullback ke 650. Ini resist terdekatnya, kalau dia bisa break mungkin dia akan ke resist 750. Sekarang ini masih dalam proses downtrend ya, ini masih cenderung turun membentuk terakhir membentuk lower high ya, artinya ini pullback kenaikannya gitu. Ayo komen yang lengkap, yang bagus supaya jawabannya juga bagus ya, jangan males, jangan pelit. Komen yang banyak nggak apa-apa ya, artinya yang panjang nggak apa-apa supaya lebih bagus jawabannya gitu loh. Update CAKK apa ya, FTP 200 ya. Ya kemarin kita sudah bahas CAKK 200. Kalau masalah kemarin naik dan turun itu adalah proses. Emang saham ini super agresif ya. 200 ya targetnya. Oke. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Ini sudah kita jawab semua saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Semoga bisa menjawab. Silahkan tulis di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Entah itu untuk trading, entah itu untuk invest. Ya, entah itu cuma tanya teknikal atau fundamentalnya, terserah. Yang jelas kalau bisa tulis di kolom komentar selengkap-lengkapnya sesuai dengan apa yang Anda harapkan jawabannya, supaya jawabannya ya sesuai gitu loh, ya kan? Oke, terima kasih sudah mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini. Jangan lupa di share ke teman-teman Bapak Ibu yang mungkin nggak tahu ada F-Talk, diajak nonton F-Talk ya. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian F-Talk. Selamat malam dan selamat beristirahat.